Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini Pak Irfan akan memberikan materi Akidah Akhlak semester 1 kelas 5 dengan materi yang pertama, yaitu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat thayyibah hauqalah. Mari sama-sama kita lihat materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu mengenal kalimat thayyibah hauqalah, mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah, waktu pengucapan kalimat hauqalah, dan hikmah mengucapkan kalimat hauqalah. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama mengenal kalimat thayyibah hauqalah. Yang kedua mengucapkan kalimat hauqalah. Yang ketiga waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Yang keempat hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Mari sama-sama kita simak. Yang pertama yaitu mengenal kalimat thayyibah hauqalah. Kalimat thayyibah bermakna sebagai kalimat yang baik, yang berisi sanjungan dan pujian terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan pasti diperoleh bagi seseorang hamba yang mau mengamalkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari, baik itu balasan yang secara langsung diterima di dunia dengan disukai oleh lingkungan sekitar, maupun nanti di akhirat dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi. Salah satu kalimat thayyibah adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat ini disebut kalimat hauqalah, yang artinya tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi dan maha agung. Kalimat itu mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalankan kehidupan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitas yang tentunya bernilai ibadah. Selanjutnya, mengucapkan kalimat hauqalah. Kita yakin akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan munculnya kekuatan dalam diri kita setelah membaca kalimat hauqalah, sehingga setiap masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Doa merupakan senjata bagi seorang mukmin, maka kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala urusan kehidupan kita. Semakin banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin senang dengan kita. Setiap doa insyaallah akan terkabulkan, namun tidak semua dikabulkan secara langsung. Ada yang sifatnya tertunda di lain waktu, bahkan ada yang diterima di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga akan menguji tingkat kesabaran dan keyakinan seseorang hambanya. Oleh karena itu, jika kita menghadapi kesulitan, ucapkanlah kalimat hauqalah dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena suatu saat harapan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, waktu mengucapkan kalimat hauqalah. Pengucapan kalimat thayyibah sesuai dengan situasi dan kondisi suatu peristiwa yang dialami seseorang. Waktu yang tepat mengucapkan kalimat hauqalah adalah yang pertama apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup ini, dengan mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
maka beban yang berat insya Allah akan terasa ringan. Yang kedua, ketika mendengar suara azan. Orang yang mendengar suara azan disunahkan untuk menjawabnya dengan menirukan kalimat muazin, kecuali ketika sampai lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bila muazin mengumandangkan dua kalimat tersebut, maka kita menjawab dengan kalimat hauqalah. Lalu yang ketiga, ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat hauqalah merupakan kalimat isti'anah, yaitu memohon pertolongan. Sehingga sangat dianjurkan membaca kalimat thayyibah hauqalah saat ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah hikmah mengucapkan kalimat hauqalah. Banyak keistimewaan atau hikmah dengan membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Di antaranya yaitu menghapus dosa-dosa. Dua, merupakan amal saleh yang berpahala abadi sebagai harta simpanan kelak di surga, menghilangkan kesusahan, mempercepat datangnya rezeki. Yang keenam, merupakan tanaman di surga, dan terakhir termasuk salah satu pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi yang dapat Irfan sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.